Makin berlimpah, PSSI tambah bomber baru demi jaga asa Piala Dunia 2026. Bikin iri publik Eropa, youngster Manchester City gabung timnas. Bujuk rayu Pesilger ajak pemain kelas dunia perkuat timnas. Simak informasi selengkapnya berikut ini. Makin berlimpah, PSSI tambah bomber baru demi jaga asa Piala Dunia 2026. Gelandang Madura United berdarah Indonesia Belanda Jordi Wehrman mengaku kembali dihubungi PSSI pada Agustus 2024. Ia ditanya oleh salah satu perwakilan PSSI apakah tertarik membela timnas Indonesia. Secara lantang, pemain yang pernah berkarir bersama Feyenoord Rotterdam ini mengaku siap memperkuat timnas Indonesia. Sayangnya, setelah kontak pada Agustus 2024, PSSI tak pernah menghubunginya lagi. Ya, awal musim ini kita ada kontak. Waktu pramusim mereka tanya kepada saya bagaimana pandangan saya soal memperkuat timnas Indonesia. Saya bilang saya siap, kata Jordi Wehrman. Jordi mengaku sempat ada miskomunikasi antara dirinya dengan PSSI pada 2022 silam. Sekedar diketahui, PSSI saat itu sudah mendekati Jordi Wehrman untuk dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Ia diproyeksikan menjalani Sumpah WNI bareng Sandi Walsh dan Jordi Amat. Namun Jordi yang saat itu dalam proses perpindahan dari klub FC Luzern dari Swiss ke ADO Den Haag Belanda tidak menanggapi serius tawaran PSSI. Padahal jika saja Jordi Wehrman menanggapi serius tawaran PSSI, Jordi sudah menjadi pemain andalan di lini sentral timnas Indonesia. Meski kini berkarir di Indonesia, level permainan Jordi belum menurun. Pemain yang mencatatkan 9 penampilan bersama Feyenoord Rotterdam ini muncul sebagai jenderal lapangan tengah Madura United. Melihat kebutuhan timnas Indonesia saat ini, Jordi cocok diduetkan dengan Tom Haye di lini sentral skuad Garuda. Jadi, apakah Sintayong akan mendorong PSSI untuk memproses naturalisasi Jordi Wehrman berbarengan dengan Ole Romani? Jika iya, Jordi Wehrman diprediksi sudah bisa memperkuat timnas Indonesia saat tandang ke markas Australia di matchday ke-7 Grup C, Kamis 20 Maret 2025. Kehadiran gelandang bertinggi badan 180 cm ini praktis menguatkan lini tengah timnas Indonesia, baik dalam distribusi bola maupun menahan serangan lawan. Bikin iri publik Eropa, youngster Manchester City gabung timnas. Masih ingatkah dengan Gabriel Hanwilhoefking? Pemain keturunan Indonesia ini beberapa waktu lalu dianggap sebagai salah satu talenta muda terbaik. Keberadaan Wilhoefking saat ini bak hilang ketelan bumi. Namun dikutip dari laman resmi klub, nama Wilhoefking masih tercantum sebagai pemain U21 Manchester City. Di laman resmi Manchester City, Wilhoefking masuk di jajaran gelandang muda tim U21 bersama Alex Alcala, Nico Riley, dan pemain lainnya. Akan tetapi, Wilhoefking tidak masuk ke dalam skuad City U21 saat bertandang melawan Sunderland U21 dalam lanjutan Premier League 2 pada 30 November 2024. Pelatih City U21 Ben Wilkinson tidak memainkan Wilhoefking di sejumlah pertandingan musim ini. Padahal, Hanwilhoefking pada 1 September 2024 jalani debut bersama Manchester City. Pada pertandingan melawan Everton U21 di Joe Stadium dalam lanjutan Premier League 2, Hanwilhoefking masuk sebagai pemain pengganti. Pelatih Manchester City U21 Benjamin Wilkinson yang mengusung formasi 4-3-3 awalnya cukup kesulitan untuk bisa menembus pertahanan rapat Everton U21. Hanwilhoefking masuk menggantikan kapten City U21 Nico Riley. Bermain 8 menit bersama City, penampilan Hanwilhoefking terbilang cukup apik. Diplot sebagai gelandang jangkar, Hanwilhoefking mampu mempertahankan gawang City tidak kebobolan hingga akhir pertandingan. Setelah itu namanya hilang bak di telan bumi. Laman Transfermarkt juga tidak mencantumkan kondisi Han. Apakah ia cedera atau tidak hingga tak pernah bermain dalam beberapa bulan belakang ini. Nama Hanwilhoefking beberapa bulan sempat jadi sorotan publik sepak bola Indonesia setelah diumumkan direkrut oleh Manchester City dari Tottenham Hotspur. Kabar ini bahkan disiarkan oleh pengamat transfer asal Italia Fabrizio Romano. Gabriel Han lahir di London, Inggris pada 24 Januari 2006. Tapi Han beranjak besar di Jakarta sebelum pindah kembali ke Inggris. Darah Indonesia mengalir di tubuhnya dari sang ayah yang berasal dari Jakarta dan punya darah Inggris India, sedangkan ibunya berdarah China Amerika. Hingga pada Juli 2023, ia sempat diproyeksikan masuk ke skuad timnas Indonesia U17 yang dilatih oleh Bima Sakti jelang Piala Dunia U17 2023. Namun karena Han tidak memiliki paspor Indonesia, ia harus melewati proses naturalisasi dan memakan waktu lama sehingga ia batal membela timnas Indonesia U17.
Bujuk rayu Max Hilger ajak pemain kelas dunia perkuat timnas. Bek FC20 Max Hilger bongkar fakta mengejutkan soal pemain keturunan Indonesia yang ada di Belanda. Hilger menyebut ada fenomena saat ini sejumlah pemain keturunan berkeinginan untuk membela timnas Indonesia. Menurut Max Hilger, masyarakat Indonesia bangga dengan pilihannya untuk membela tim Garuda. Disebutkan Hilger, sepengetahuannya banyak pemain keturunan Indonesia yang ingin mengikuti jejaknya. Max Hilger bilang sepak bola di Indonesia begitu gila dan militansi para pendukungnya. Menurutnya begitu banyak cinta yang diberikan supporter untuk timnas Indonesia. Lebih lanjut, bek FC20 itu kemudian menceritakan bahwa pihak PSSI meminta ia dan Eliano Reinders untuk merahasiakan proses naturalisasinya ke publik. Hilger dan Eliano diminta untuk tidak memposting apapun di sosial media selama proses tersebut. Bahkan kata Hilger, ia dan Eliano juga diminta untuk tidak mempublikasikan keberangkatan ke Jakarta. Dan Max Hilger membuka rahasia bahwa saat ini PSSI sedang mengurus naturalisasi pemain top dunia yang sedang dirahasiakan namanya. Incar Rizky Ridho, Real Madrid pantau timnas di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bek andalan timnas Indonesia Rizky Ridho dikabarkan menjadi incaran beberapa klub besar Eropa, salah satunya adalah Real Madrid Castilla. Klub berjuluk Los Blancos Junior ini dikabarkan tengah mencari bek tangguh dan Rizky Ridho dianggap sebagai salah satu kandidat potensial yang menarik perhatian pelatih Raul Gonzalez. Kabar semakin santer beredar setelah informasi dari akun Global Sport menyebutkan bahwa petinggi Real Madrid Castilla akan memantau langsung aksi Rizky Ridho saat timnas Indonesia menghadapi Australia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Maret 2025 mendatang. Meskipun belum ada konfirmasi resmi baik dari El Real maupun Rizky Ridho, rumor ini menjadi perbincangan hangat di kalangan penggemar sepak bola. Tak hanya Real Madrid Castilla atau Real Madrid B, klub raksasa asal Jepang FC Tokyo juga disebut-sebut tertarik mendatangkan pemain yang kini memperkuat Persija Jakarta itu. FC Tokyo bahkan dikabarkan telah menghubungi pihak Persija dan siap mengajukan tawaran apapun untuk mendapatkan tanda tangan sang bek muda. Rizky Ridho saat ini memang dianggap sebagai salah satu talenta paling bersinar di timnas Indonesia di bawah asuhan pelatih Sintayong. Dengan usia yang masih muda, Ridho sudah berhasil mengamankan posisi inti meski bersaing dengan pemain-pemain berkualitas yang bermain di liga top Eropa. Nilai pasar Rizky Ridho pun terus meningkat mencapai 7,98 miliar rupiah menurut data Transfermarkt. Banyak penggemar sepak bola Indonesia berharap agar karir sang bek muda segera melesat ke kancah internasional, menjadi pemain abroad yang bisa mengharumkan nama Indonesia di dunia sepak bola global. Bek tangguh timnas OTW Barcelona. Agen Max Hilger, Yalcin Sarica, menyebut kliennya sedang didekati klub dari Spanyol dan Italia jelang bursa transfer musim dingin. Ada kemungkinan pemain timnas Indonesia itu hengkang dari FC20 dalam waktu dekat ini. Ada proses penjajakan, ada ketertarikan dari Spanyol dan Italia. Transfer ke luar negeri benar-benar jadi opsi, tapi menurut saya Max tidak begitu saja menutup pintu untuk klub Belanda, kata Sarica. Kontrak pemain berusia 23 tahun itu masih berlaku hingga Juni 2026. Situs Transfermarkt memberi nilai pasar Max Hilger sebesar 10 juta euro atau 167,7 miliar rupiah. Max Hilger adalah salah satu pemain termahal FC20. Ia memiliki nilai pasar yang sama dengan Sam Steyen. Meski sedang didekati oleh dua klub asing yang belum disebutkan lebih spesifik, situs FC20 Insight melaporkan klub Liga Belanda, Feyenoord juga intens mendekati bek timnas Indonesia tersebut. Karena itu, Sarica tidak bisa memberi informasi lebih spesifik sebelum ada perkembangan lanjutan dari diskursusnya transfer Max Hilger. Ia justru mendukung Hilger tetap bertahan di FC20 setidaknya hingga musim 2024-2025 berakhir. Max Hilger merupakan pemain yang berasal dari Akademi FC20 dan mulai berkarir secara profesional membela klub berjuluk The Talkers itu pada 2020 silam. Kiper idaman STY bakal perkuat timnas usai resmi jadi WNI. Apa kabar Cyrus Margono, kiper keturunan Amerika Serikat yang sudah dinaturalisasi dan digadang-gadang jadi penjaga gawang timnas Indonesia? Kehadiran Cyrus Margono jauh sebelum ada kiper naturalisasi timnas Indonesia Maarten Paes. Sebelum Maarten Paes tiba dan dinaturalisasi, sejatinya timnas Indonesia memiliki kiper keturunan asal Amerika Serikat bernama Cyrus Margono. Kiper kelahiran Mount Kisco, New York itu sempat digadang-gadang akan jadi kiper masa depan Indonesia. Hal ini tak lepas dari usianya yang masih belia dan kiprahnya yang bermula di
Amerika Serikat bersama Denver Pioneers dan UK Wildcats. Apalagi setelah Cyrus Margono memutuskan berkarir di Yunani bersama tim sekelas Panathinaikos, kendati hanya bermain di tim B. Kiprahnya tersebut kemudian membuat banyak pecinta sepak bola meminta Cyrus Margono membela timnas Indonesia. Alhasil pada Maret lalu Cyrus Margono sah menjadi warga negara Indonesia usai melepas kewarganegaraan Amerika Serikat. Sayangnya, usai menjadi WNI, Cyrus Margono tak kunjung dilirik oleh timnas Indonesia. Bahkan karirnya pun merosot tajam hingga dirinya dilepas oleh Panathinaikos B pada akhir Juni lalu. Lantas, bagaimana kabar Cyrus Margono terkini? Apa alasan yang membuatnya tak kunjung dilirik timnas Indonesia? Usai dilepas Panathinaikos B, pemain bernama lengkap Cyrus Askut Margono ini urung mendapatkan klub anyar. Bahkan kini kabarnya tak terdengar lagi, entah itu soal karir sepak bolanya maupun kehidupan pribadinya. Jika melihat laman Instagramnya @CyrusMargono, unggahan terakhir pemain berusia 22 tahun itu adalah Maret lalu usai dirinya menjadi WNI dan menonton aksi timnas Indonesia di GBK. Hingga kini pun belum diketahui alasan mengapa Cyrus Margono tak dipanggil timnas Indonesia, baik itu untuk level kelompok umur maupun senior. Beredar kabar bahwa dirinya tak masuk dalam rekomendasi pelatih Sintayong sehingga tak dilirik ke timnas Indonesia. Namun, hal ini terbantahkan pada 2022 silam, di mana asisten Sintayong yang sekaligus pelatih kiper Yu Jae-hoon mengaku pernah menghubunginya. Akan tetapi setelah Cyrus Margono dinaturalisasi, Sintayong mengaku bahwa dirinya belum melihat performa kiper berpostur 1,91 meter itu secara langsung. Pengakuan itu dibuatnya dalam persiapan timnas Indonesia U23 untuk Piala Asia U23 2024 atau beberapa pekan setelah Cyrus Margono menjadi WNI. Baru saja gabung TC, bintang timnas ini kena bogem tipis-tipis dari Sintayong. Pratama Arhan sudah tiba di Bali untuk bergabung dalam pemusatan latihan TC bersama timnas Indonesia jelang Piala AFF 2024. Nama Pratama Arhan masuk dalam panggilan Sintayong ke timnas Indonesia untuk Piala AFF 2024. Namun ia telah bergabung ke TC yang digelar di Bali. Arhan pun datang di Bali pada 1 Desember 2024. Ia tiba di hotel dengan setelan jersey Manchester United dengan cemenset Cantona. Setibanya di hotel, pemain asal Blora ini langsung menemui staf pelatih. Ia bersalaman dan akrab dengan staf pelatih skuad Garuda. Usai bertemu dengan jajaran pelatih, pemain berusia 22 tahun ini menemui Sintayong. Nah, pelatih asal Korea Selatan itu justru melakukan tindakan usil. Sintayong menendang kaki Arhan saat mereka bersalaman. Pemain Suwon FC itu menggoda sang pelatih. Lalu Sintayong justru menjewer Arhan. Hal tersebut terlihat keduanya punya kedekatan. Adapun timnas Indonesia akan melakoni TC di Bali sebelum berjuang di Piala AFF 2024. Skuad Garuda bakal melakoni laga pertama melawan Myanmar pada Senin 9 Desember 2024. Di Piala AFF 2024, skuad Garuda tergabung dengan Laos, Myanmar, Filipina, serta Vietnam dalam fase grup.